Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu baik, Allah kita yang senantiasa Immanuel, yang menyertai kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa karena berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang memampukan kami menyelesaikan segala tugas aktivitas kami pada hari ini. Saat ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur 55 ayat yang ke-22. Tertulis demikian: Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara yang dikasih Tuhan, di sebuah kastil yang ramai dikunjungi turis, ada dua orang tentara penjaga berdiri di depan pos jaga dengan postur yang tegak dan memandang ke depan. Suhu udara pada waktu itu begitu dingin, dan para pengunjung dapat merasakan dinginnya udara ini. Tapi dua tentara itu tetap berdiri di situ hingga sesi tugas mereka diserahkan kepada tentara yang lain. Ketika serah terima tugas itu dilakukan, mereka pun beranjak pergi dari depan pos jaganya dan melepaskan tugas menjaga di sana kepada yang lain. Akan menjadi aneh bila sudah diserahkan kepada petugas jaga yang lain, tapi mereka masih tetap mau menjaga dan berdiri di sana. Dalam hidup ini, saudara, kita perlu belajar untuk menyerahkan semua kepada Tuhan dan benar-benar menyerahkan tanpa mengambil lagi apa yang sudah kita serahkan. Dalam Mazmur 55 ayat 22 ini, di situ dikatakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kata serahkanlah dalam ayat ini, menurut teks aslinya, mengandung arti melemparkan atau membuang. Jadi kita perlu membuang semua kekhawatiran kita, membuangnya dan mengizinkan Tuhan mengambil semua kekhawatiran itu. Dan kalau kita sudah membuang, jangan kita pungut lagi, jangan kita ambil lagi, sehingga ibaratnya tangan Tuhan kosong. Seringkali kita merasa Tuhan tidak mampu untuk mengambil alih kekhawatiran kita, mengambil alih persoalan kita. Tuhan lebih dari sanggup, saudara. Dia sanggup menolong kita, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan pemelihara hidup kita. Dia yang menyediakan, Dia yang mencukupi, dan Dialah yang selalu menjadi sumber segala-galanya bagi kita. Dalam ayat ini kita perhatikan bahwa tidak selama-lamanya Tuhan membiarkan orang benar mengalami kegoyahan. Ada masa-masa di mana kita sepertinya, saudara, goyah dengan situasi yang ada. Keadaan yang kita alami terasa begitu berat, ada tantangan, ada masalah, dan itu membuat kita khawatir, membuat kita cemas, membuat kita gelisah, takut, putus asa. Tapi dalam keadaan yang demikian, firman Tuhan melalui pemazmur mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Menjelang Natal, menjelang kelahiran Kristus, suasana bangsa Israel diliputi dengan begitu banyak kekhawatiran, baik kekhawatiran secara lahiriah dan juga kekhawatiran secara rohani. sebab mereka berada dalam
penindasan, dan juga kegelapan karena dosa. Dan bukan hanya bangsa Israel saja, tapi seluruh dunia ada dalam kegelapan dan kekhawatiran karena belenggu dosa. Tapi Natal, kelahiran Kristus, memberikan semua orang harapan dan jalan untuk mengalami sukacita, damai sejahtera dalam menjalani kehidupan. Oleh karena Tuhan sendiri menyediakan keselamatan oleh kasih karunia-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lepaskan, buang semua kekhawatiran kita. Percayakan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Andalkan Tuhan di hidup kita, dan yakin Tuhan akan menolong kita dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang ditaburkan dalam setiap hati kami sebagai benih-benih untuk tertanam dan berakar dalam hati kami, serta bertumbuh dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan supaya kami sungguh-sungguh menyerahkan semua kekhawatiran kami, semua ketakutan kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau pemelihara kami. Dan sebagai pemelihara, Engkau tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kami. Mampukan kami Tuhan untuk tidak hidup dalam kekhawatiran, tidak mengambil lagi apa yang sudah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk percaya sungguh kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan pertolongan dan mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Naungi kami dengan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala tugas aktivitas kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, dan kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan diberikan kemenangan, dan yang sedang dalam persoalan masalah diberikan jalan keluar yang dari Tuhan. Kuatkan setiap kami ya Bapa untuk melangkah dalam iman dan kesetiaan kepada-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami selalu menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.